Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas seputar haid dan istihadoh dan juga seputar itu. Di sini saya sudah mengkaji ulang sebelumnya karena ini menyangkut fikih, jadi saya ingin memberikan jawaban yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan apalagi ini menyangkut soal ibadah dan juga soal najis, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang asal atau berdasarkan spekulasi sendiri dan lain-lain. Islam itu apapun insya Allah dipermudah karena ada jalannya. Kalau kita nggak suka sama opsi A, bisa ada opsi B. Nah, makanya saya mau memberikan solusi yang terbaik insya Allah untuk teman-teman semua. Jadi, mari kita bahas. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, ada beberapa intro yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Wanita pasti akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Beberapa orang ada yang menstruasinya cepet, ada juga yang dapat menstruasinya lama. Ada yang masih belia udah dapat haid, tapi ada juga yang udah kelas 9, kelas 10 belum juga dapat haid. Dan itu nggak apa-apa, memang beberapa orang ada yang terlambat. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal itu. Jadi ya udah, kita lanjut lagi bahasnya deh. Nah, masih banyak juga nih teman-teman yang bingung, apa sih bedanya istihadoh sama haid? Masih banyak juga yang keliru ya. Apa bedanya? Kan sama-sama keluar darah, sama-sama nggak boleh sholat dong. Nah, nggak gitu ya teman-teman. Jadi pada umumnya haid itu berlangsung selama nggak tahu ya, ini masing-masing orang beda ya. Ada yang cuma 3 hari, ada yang 7 hari, dan juga ada yang sampai 15 hari. Tapi normalnya 7 hari ya. Terus apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila hari ke-16 kita masih keluar darah? Apakah itu termasuk haid ataukah bukan? Jawabannya adalah bukan. Itu bukan haid melainkan istihadoh. Jadi maksimal atau batas maksimal haid yang diberikan adalah 15 hari. Lebih dari itu istihadoh. Paham ya? Oke, terus gimana kalau misalnya ada yang haidnya tuh selalu 7 hari, tapi pas hari ke-8 masih keluar darah? Apakah itu dinamakan istihadoh atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Jadi kalau kita normalnya haidnya selama seminggu dan hari ke-8 kita masih keluar darah, maka kita masih dalam keadaan haid. Jadi itu bukan istihadoh ya, karena batas yang dikasih kan 15 hari ya. Jadi ketika hari ke-8 kita masih keluar darah, kita masih diberikan waktu sampai hari ke-9, ke-10, ke-11, dan seterusnya sampai hari ke-15. Sampai memastikan bahwa darah haid kita benar-benar berhenti. Jadi kesimpulannya, jika kita belum mencapai batas yaitu 15 hari dan darah kita masih berlanjut, nah itu berarti kita masih dalam keadaan haid. Jadi nggak boleh sholat ya. Nah, jika kalian mengalami istihadoh, kalian tidak perlu mandi wajib setiap ingin melakukan sholat. Dan apabila darah istihadoh keluar ketika kita sedang sholat, itu tidak perlu membatalkan sholatnya, karena itu dianggap nggak apa-apa, dimaafkan insya Allah. Nah, bagaimana cara mandi wajib yang benar? Mandi wajib itu cuma butuh 2 perkara. Yang pertama adalah membaca niat, dan yang kedua adalah memastikan bahwa air itu benar-benar membasahi sekujur tubuh kita. Oke, jadi pastikan seluruh badan kita tersiram oleh air tanpa celah.
Nah, sela-sela jari itu kita harus pastikan sela-sela jari terkena air ya. Di belakang telinga terkena air, di leher terkena air, pokoknya semuanya harus terkena air. Nah, mandi wajib juga ada 3 golongan ya. Ada mandi wajib haid, ada mandi wajib karena nifas, dan juga ada mandi wajib karena berhubungan suami istri. Nah, masing-masing mandi wajib itu punya niat-niat yang berbeda. Jadi mandi wajib haid punya niatnya sendiri, mandi wajib nifas punya niatnya sendiri, dan mandi wajib junub juga punya niatnya sendiri ya. Tapi ada satu niat yang mencakup semuanya. Kalau kalian misalnya males baca niat-niat yang berbeda-beda, kalian cukup baca satu niat ini. Kalian mau mandi junub bisa pakai niat ini, kalian mau mandi haid bisa pakai niat ini, dan kalian mau mandi nifas juga bisa pakai niat ini. Nah, bacaannya adalah nawaitu raf'al hadatsil akbari fardu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat bersuci dari hadas besar karena kewajiban karena Allah Ta'ala. Nah, terus misalkan nih, kita kan nggak lancar bahasa Arab, ribet pakai bahasa Arab, boleh nggak sih niatnya tuh pakai bahasa Indonesia aja? Jawabannya adalah boleh. Cukup diniatkan di dalam hati aja, nggak perlu dilafalkan. Oke teman-teman, itu aja seputar haid yang bisa saya sampaikan. Bila kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.